Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tanya jawab mengenai tentang ilmu mantik. Di sini ada saya, Saiful Aziz Al-Haq, dan rekan saya, Abi Lukman. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan melakukan tanya jawab mengenai pelajaran ilmu mantik. Yang pertama tentang materi saya yaitu macam-macam qadhiyah wajah. Kepada Abi Lukman, silakan untuk menanyanya. Baik, terima kasih Bang Saiful. Saya akan menanyakan tentang macam-macam qadhiyah muwazah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan qadhiyah muwazah? Qadhiyah wajah ialah pola yang keterkaitan antara maudhu dengan maumulnya yang dijelaskan melalui lafaz tertulis. Oke. Yang kedua, apa saja macam-macam qadhiyah muwazah? Macam-macam qadhiyah wajah ada dua secara umum. Yang pertama batsiyah, yang kedua muraqabah. Nah, yang batsiyah itu simpel dan sedangkan muraqabah itu tersusun. Oke. Yang ketiga, apa yang dimaksud muwajahah basito? Muwajah batsito itu ialah muwajah qadhiyah hamiliyah yang hanya mengandung satu hukum saja, baik itu positif maupun negatif. Baik. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan muwazah muraqabah? Muwajah muraqabah ialah qadhiyah yang terdiri dari dua qadhiyah muwajah. Yang satunya positif dan yang lainnya negatif. Ya. Yang nomor 5, ada berapakah macam qadhiyah muwazahah dari basito dan muraqabah? Sebenarnya dari masing-masing tersebut jumlahnya sangat banyak. Hanya saja qadhiyah yang sering disinggung oleh para logikawan pada umumnya ada 15. Ada 15 ini macam. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6, apa saja macam-macam qadhiyah muwazahah basito? Macam-macamnya yaitu yang pertama ada ad-duturiyah al-mutalak, dan yang kedua ada ad-daimiyah al-mutalak, yang ketiga ada amasyutah ammah, yang ketiga ada al-urfiyah ammah al-ammah, dan yang keempat ada al-waqiyah al-mutalak. Lalu lanjut yang kelima ada al-muntasyiyah al-mutalak. Yang keempat, yang kelima ya. Dan yang keenam ada al-muntalak al-amah, dan yang terakhir itu al-mukina al-amah. Baik, pertanyaan nomor 7, apa itu yang dimaksud dengan az-zururiyah al-mutallaq? Itu suatu qadhiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara pasti selama zat maudunya itu masih ada. Baik, pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan ad-daimah al-mutallaq? Itu suatu profesi yang mauhulnya berlaku bagi maudhu secara pasti tidak selamanya dan selama sifat dari maudhunya itu ada. Pertanyaan nomor 9, apa yang dimaksud dengan al-masruto al-amah? Itu suatu qadhiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudhu secara pasti. Oh, tadi salah berarti ya. Kalau yang ad-daimah itu cara terus-menerus. Cara zat maudhunya itu masih ada. Kalau sedangkan tadi yang al-masyutah itu berarti cara pasti, tidak selamanya, dan selama sifat itu masih ada, itu yang tadi al-masyutah al-amah. Oke, lanjut.
Pertanyaan nomor 10, apa yang dimaksud dengan al-urfiyah al-amah? Al-urfiyah itu suatu qadiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudu secara berkesinambungan selama sifat dari maudunya itu masih ada. Pertanyaan nomor 11, apa yang dimaksud dengan al-waqtiyah al-mutallaq? Al-waqtiyah al-mutalah itu suatu qadiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudu secara pasti dalam waktu tertentu. Jadi memiliki waktu yang tertentu. Oh, berarti terbatas ya, waktunya terbatas ya. Secara pasti cuman waktunya terbatas. Baik, pertanyaan nomor 12, apa yang dimaksud dengan al-muntasirah al-mutallaq? Al-muntasirah al-mutolak itu suatu proposi yang mahmulnya berlaku bagi maudu secara pasti dalam waktu tertentu yang tidak ditentukan. Kalau tadi kan dalam waktu tertentu mungkin sudah ditentukan kapan, sedangkan kalau yang ini itu waktunya tidak ditentukan gitu. Pasti cuma tidak ditentukan. Baik, pertanyaan yang ke-13, apa itu yang dimaksud dengan al-mutallaq al-amah? Al-muntolak al-amah itu suatu qadiyah yang mahmulnya berlaku bagi maudu secara aktual. Jadi yang aktual gitu yang Baik, selanjutnya yang nomor 14, apa itu yang dimaksud dengan al-mumkina al-amah? al-mungkinah al-ammah itu suatu proposi yang menunjukkan bahwa sisi yang berbeda dari qadiyah itu tidak bersifat pasti gitu. Tidak bersifat pasti dari qadiyah. Pertanyaan yang terakhir, Ya. berikan contoh dari al-mumkina al-amah. Contoh dari al-mungkinah al-ammah itu suatu manusia itu menulis dengan kemungkinan yang umum. Jadi manusia menulis itu udah kemungkinannya suatu yang umum. Kita menulis tentang apa aja itu yang sudah umum di masyarakat atau ditulis. Ya, sudah dari Yulukman ya. Baik. Tadi yang terakhir. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada saya tadi. Selanjutnya saya akan menanyakan Nabi Lukman nih. Ya, siap. Dari Nabi Lukman apa nih sebelumnya? Qadliyah, hamliyah, dan pembagian kualitasnya. Oke, sekarang akan melakukan tanya jawab tentang qadiyah hamiliyah dan pembagian kualitasnya. Oke, Bi, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud qadiyah hamiliyah? Ya, Qadliyah hamliyah tersusun atas 3 bagian, yaitu mahkum alaih, mahkum bih, dan rabito. Oke, lanjut. Yang kedua, apa yang dimaksud mahkum alaih? Yang dimaksud mahkum alaih adalah yaitu sama dengan mubtada atau fa'il atau naibul fa'il menurut para ahli nahwu dan menurut ahli mantik. Mahkum alaih lebih dikenal dengan sebutan maudhu. Oke, lanjut yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mahkum bih atau mahmil? Yang dimaksud dengan mahkum bih atau mahmil adalah sama dengan khobar atau fa'il menurut ahli nahwu. Ya. Lanjut yang keempat, apa yang dimaksud dengan mujabah? Yang dimaksud dengan muzabah adalah qadliyah hamliyah dengan menetapkan mahmil untuk maudhu. Qadliyah hamliyah positif. Contohnya adalah Bandung kota terbesar di Jawa Barat. Oh, oke. Lanjut, salibah. Salibah itu apa, Bi? Yang dimaksud dengan salibah yaitu qadliyah hamliyah dengan menghilangkan mahmil dari maudhu. Maudhunya ya, qadliyah hamliyah negatif. Contohnya adalah tidak semua orang Jawa bodoh semua. Oke. Lanjut yang keenam, kalau dia dari segi maudhunya nih, adilah hamiliyah itu dibagi menjadi apa aja coba? Ya, untuk adliyah
hamliyah itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama hamliyah saksiyah, hamliyah muhmalah, hamliyah kuliah, dan hamliyah juz'iyah. Oke, ya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sahsiah? Yang dimaksud dengan hamliyah saksiyah adalah qadliyah hamliyah yang maudu'nya berupa isim, ma'rifat, ya, atau dalam kurung kata benda tertentu. Contohnya adalah Tariq bin Ziyad adalah seorang raja yang besar. Oke. Lanjut, kalau yang nomor 8 ini apa yang dimaksud dengan muhmalah? Yang dimaksud dengan muhmalah yaitu maudunya bersifat kuli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian maudunya. Lanjut. Contohnya manusia itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Oh iya, siap. Lanjut ya, yang nomor ke-9 ini apa yang dimaksud dengan kuliah? Ini bukan kuliah. Yang dimaksud dengan kuliah Ah, yakni maudunya bersifat kuli, ya, dan mengandung keterangan bahwa sifat kuli itu terjadi pada setiap bagian maudunya. Contohnya, segala makhluk hidup itu membutuhkan makanan. ya, lanjut yang nomor 10 itu apa yang dimaksud dengan juz'iyah? Yang dimaksud dengan juz'iyah yaitu maudunya bersifat kuli yang terjadi pada sebagian maudunya. Contohnya, sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup. Oke. Lanjut yang nomor 11. Apabila qadliyah hamiliyah itu apabila digabungkan akan menjadi apa gitu? Ya, qadliyah hamliyah apabila digabungkan maka akan menjadi 4. Yang pertama adalah mujibah kuliah, mujibah juz'iyah, salibah kuliah, dan salibah juz'iyah. Nah, mujibah kuliah itu apa, Bi? Yang dimaksud mujibah kuliah yaitu kalimat positif yang bersifat umum. Contohnya, semua karyawan masuk kerja. Lanjut, kalau maksudnya mujibah juz'iyah? Yang dimaksud mujibah juz'iyah yakni kalimat positif dan bersifat sebagian. Jadi kalimat positif yang bersifat sebagian, contohnya sebagian karyawan masuk kerja. Oke. Lanjut, selanjutnya apa yang dimaksud itu dengan salibah kuliah? Ya, yang dimaksud salibah kuliah adalah kalimat negatif, suatu kalimat negatif yang bersifat sebagian. Contohnya, semua mahasiswa hari ini tidak hadir. Oke, ini terakhir ya, Bi. Yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan salibah juz'iyah? Ya, yang dimaksud salibah juz'iyah yaitu suatu kalimat negatif dan bersifat sebagian gitu. Kalau tadi kan bersifatnya umum ya, banyak. Kalau ini bersifat sebagian. Contohnya adalah sebagian mahasiswa hari ini tidak hadir. Oke. Terima kasih nih, Bi, untuk jawaban-jawabannya. Ya, untuk tanya jawabnya, maka dari itu kita sudahin aja ya. Kan Abi sudah bertanya, saya juga sudah bertanya, maka lengkap sudah tanya jawab pada hari ini. Ya, silakan Bang Saiful. Itu langsung kita tutup aja ya. Baik, Oke, mari ya. kita tutup bincang-bincang pada hari ini mengenai tentang materi ilmu mantik dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih. Jadi, Alhamdulillah. sama-sama Bang.